Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Repi Akisbi Rahman. Di sini saya akan mempraktekkan pertemuan 7 pemrograman game. Mungkin saya sudah mengekspor file tersebut, tetapi saya akan mencoba memulai dari awal. Yang pertama yaitu klik Asset, kemudian klik Import Package, Custom Package, kemudian di mana kita menyimpan file prototipe tersebut, kemudian klik dan Open. Setelah open akan muncul, tunggu, mungkin agak lama. Setelah karena sudah terimpor maka tampilannya seperti ini. Yang pertama kita akan setting background terlebih dahulu, yaitu kita akan menyesuaikan background ini seperti apa yang kita mau. Contohnya kita akan menggantinya menjadi batu ataupun perkotaan. Kita akan mencoba menjadi perkotaan atau batu. Nah, setelah ini selesai, kita coba memasukkan karakter, yaitu ke aset, cursor lib, karakter. Nah, untuk karakter sendiri bebas mau yang mana aja. Kita akan mencoba yang ini. Set kita masukkan karakter tersebut. Nah, selanjutnya kita sesuaikan transform tersebut, tetapi kita mencoba rubah dulu namanya menjadi player, kemudian rubah posisinya menjadi 0, 0, di sininya 90, di sininya 11. Nah, mohon maaf ini sepertinya terbalik ya. Background. Nah, seperti ini. Setelah kita setting, kita akan menambahkan yang pertama rigid body ya, rigid body. Yang kedua itu box collider. Nah, kita sesuaikan box collidernya dengan klik di sini. Kemudian kita sesuaikan dengan si karakter tersebut. Maaf kejauhan. Apakah sudah sesuai dengan karakter tersebut atau belum? Kita sesuaikan terlebih dahulu. Mohon maaf. Kita sesuaikan.
Nah, sudah sesuai ya. Jika sudah sesuai, kita klik lagi. Nah, sekarang tugas kita adalah menambahkan player control untuk mengontrol player tersebut. Yang pertama itu kita buat folder di dalam aset, yaitu dengan klik kanan, kemudian create folder, kita buat nama script. Nah, terus kita buat namanya create C, yaitu bahasa C. Kita create player controller. Kita enter, kemudian kita masukkan ke si player controller tadi dengan drag and drop itu ke add component. Nah, 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 jika sudah ada, nah, tampaknya player controller ini sudah ada ya. Setelah kita tadi mengekspor, mengdrag si script player ini, maka akan tampil di inspektor player. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat program pada player controller ini. Dengan klik 2 kali, maka akan masuk ke IDE kita masing-masing. Nah, di sini saya akan mencoba membuat public breakpath untuk Rigibody ya. Kita ketik breakpath Rigibody player DB. Nah, kemudian di sini kita player DB sama dengan get komponen Rigibody, artinya meminta komponen Rigibody ya. Kemudian klik player DB lagi dot add for vector 3 up 1000. Nah, setelah ini kita coba untuk menjalankan script. Kita kembali lagi kepada Unity-nya. Kita coba. Maka si orang-orang tersebut akan naik ke atas dan turun lagi ke bawah, itu karena gravitasi ya. Kemudian kita coba lagi untuk merubah program tersebut agar ketika diklik spasi atau space, maka orang tersebut akan loncat. Kita hapus terlebih dahulu player RB-nya. Kita tambahkan di with update, yaitu if if input kan ke dot space player add4 vector 3 up. Nah, kita coba run kembali. Maka ketika dipencet spasi atau space, si orang-orang tersebut akan loncat ya. Nah, kemudian kita akan mencoba mengubahnya lagi.
Dengan kita akan mencoba mengubahnya dengan menambahkan variabel agar bisa dikontrol ya. Public float jump force ya. Jump force kemudian public float gravity. Mohon maaf. Selanjutnya di point start kita tambahkan fisik gravity or kemudian di point update 10-nya kita hapus diganti menjadi jump force. Nah, mari kita coba kita perhatikan harusnya di sini ada player ya, kita bisa mengatur. Tapi coba kita perhatikan kembali apakah ada yang salah. Coba untuk public ini kita pindah ke atas ya, ke bawah sini. Coba kita lihat apakah bertambah. Tidak ya. Nah, di sini saya membuat Rigi Body, yaitu dengan pertama itu public class privat untuk mengoneksikan ke Rigi Body dengan point star, player RB, get komponen Rigi Body. Kemudian kita membuat ini public untuk menginisialisasikan atau sebuah komponen yaitu public float jump force, public float gravity dan public float background. Untuk public float itu kita masukkan terlebih dahulu di point star yaitu physics.gravity gravity modifier. Kemudian di void update dengan if get keydon ini tuh berfungsi keydon kayak kode space. Nah, ini berfungsi
untuk agar si ketika mengeklik space, maka otomatis si karakter tersebut akan otomatis meloncat. Coba kita beralih ke Unity untuk melihat apakah benar. Kita klik play dan kita klik space. Nah, seperti yang kita lihat bahwa karakter tersebut meloncat, dan kita juga bisa mengatur komponen di inspektor. Nah, jumpernya contoh kita akan menaikkan menjadi 20. Gravity-nya menjadi 3. Nah, kita coba play. Nah, maka loncatnya akan semakin tinggi dan gravity-nya akan semakin cepat. Nah, mungkin kita akan berlanjut lagi ya untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya kita berlanjut pada pembuatan obstacle, di mana terlebih dahulu kita akan mendrag obstacle di asset course library obstacle, kemudian tambahkan ke hierarki nama obstacle yang akan kita buat. Seperti yang kita lihat, kita telah mendrag sebuah obstacle, yaitu sebuah papan penghalang berwarna putih. Nah, coba. Nah, terus kemudian kita paskan terlebih dahulu transformnya agar si papan itu tepat pada jalur orang itu berjalan. Nah, kemudian untuk papan ini pun kita tidak lupa untuk meng-add komponen digibody dan add komponen box collider dan menyesuaikan ukuran box collider tersebut. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Dapahamdani. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Satria Dapahamdani. Di sini saya akan menjelaskan kembali kelanjutan dari penjelasan dari teman saya Akyas. Di sini kita akan menambahkan rigid body dan box collider pada objek obstacle. Di sini agar objek obstacle ini saat ketika ditabrak akan melakukan perubahan posisi. Nah, di sini kita bisa klik di hierarki di nama obstacle-nya. Selanjutnya kita tambahkan rigid body. Di sini saya sudah tambahkan rigid body-nya. Di sini kita bisa tambahkan masanya sesuai apa yang kita mau, bisa 10. Dan selanjutnya kita bisa tambahkan box collider-nya. Di sini ada box collider-nya. Di sini bisa kita sesuaikan sesuai jalur yang akan dilewati oleh si objek dari player ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat
salah satu folder yang namanya itu prepub. Nah, di sini saya sudah membuat folder yang namanya prepub, yang di mana di dalamnya itu sudah saya masukkan objek obstacle. Nah, di sini sudah ada objek obstacle yang ada di folder prefab. Nah, di sini kita saat memasukkan ke eh, folder prefab ini, kita masukkan ke original prefab, di mana untuk agar tidak ada clone yang eh, dibuat pada luar folder. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan script pada obstacle ini. Kita salah. Kita akan menambahkan script pada ini. Nah, di sini sudah saya buat scriptnya pada move left. Di sini berguna untuk membuat si background yang ada di belakang ini maju seperti si objek player ini maju ke depan. Di sini ada private float speed dengan speednya itu 30 nilainya, dan di sini ada void star yang di dalamnya ada translate vector 3 left dikali time delta time dikali speed. Nah, di sini setelah itu kita akan menambahkan pada objek obstacle. Nah, di sini sudah ada script yang ada pada objek obstacle. Nah, di sini setelah itu kita harus pergi ke overrides. Di sini kita akan me-apply semuanya apa yang ada di obstacle agar ketika ada update yang kita lakukan atau revisi yang telah kita lakukan, uh, update tersebut akan otomatis me-apply semua perubahan yang telah kita lakukan. Di sini kita bisa apply saja. Setelah itu kita membuat script untuk background. Nah, di sini background ini kita bisa tambahkan yang move left. Kita tambahkan, kita drag and drop saja. Set. Nah, setelah itu kita coba run. Nah, seperti itu. Dan setelah itu kita akan membuat salah satu file yang bernama spawn manager, yang dimana untuk mengupload si objek yang bernama obstacle ini agar dapat di-load ke bagian game. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu scriptnya juga. Di sini ada public objeknya dengan nama obstacle prefab. Selanjutnya ada private vector 3 spawn post dengan nilainya new vector dengan parameter 25,0,0. Selanjutnya ada private float dengan nama variabelnya start delay dengan nilai 2. Private float namanya repeat rate dengan nilai 2. Nah, di bawah ini ada invoke repeating dengan parameter spawn obstacle, start delay, dan repeat rate. Nah, di sini juga ada void spawn obstacle. Fungsi instansiasi obstacle prefab, spawn obstacle prefab, dot transform, dot rotation.
Nah, di sini agar dapat mengikuti sesuai si objek dari obstacle tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah menambahkan script pada Spawn Manager. Selanjutnya kita akan mendrag si objek obstacle ini ke si Spawn Manager ini. Nah, kita bisa drag saja yang obstacle. Sebentar. Kita drag. Nggak bisa ya. Nah, sejatinya sudah beres. Selanjutnya, oh, kita coba. Masih belum open. Oke, selanjutnya kita akan menghapus jika saat kita menjalankan game ini akan keluar yang namanya file clone dari obstacle tersebut. Nah, kita coba. Nah, kita harus menghapus ketika si clone obstacle ini ada. Nah, ini setiap kita menjalankan si game ini, obstacle clone ini akan keluar. Maka kita bisa menghapus saja si obstacle clone ini yang ada di hierarki. Nah, di sini kita sudah kita akan menambahkan pada Spawn Manager. Nah, di sini saya sudah memasukkan Spawn Manager dengan fungsi yang ada di dalam sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan tim saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.